Halo, perkenalkan nama saya Wahyuni Septiani, 2153074 SIA Malam. Saya berasal dari STEMIK Amik Dumai. Saya akan membuat tutorial database sederhana dengan menggunakan Java NetBeans yang terkoneksi dengan SQLiOC, database SQLiOC. Nah, langkah pertama, kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Saya sudah punya database-nya sebenarnya, tapi saya akan mengajari bagaimana membuat database, yaitu dengan mengklik root paling atas, create database, buat database yang pengen Anda buat, yaitu contoh DB Hotel. Lalu create dan klik table. Karena kita akan membuat tabel, create table. Isi file yang ada di tabel tersebut. TB tamu. Pilih tipe datanya. Atur length-nya. Lalu jangan lupa menceklis primary key yang ada di tabel. Lalu tekan save. Jika Anda ingin menambah tabel selanjutnya, tekan yes. Jika Anda tidak ingin menambahkan tabel, tekan no. Karena saya sudah ada dan saya hanya mentutorialkan bagaimana cara membuat tabel dan database, saya tekan no karena saya sudah membuatnya. Dia akan seperti ini. Seperti yang saya buat, saya akan membuat database hotel dan dihubungkan ke Java NetBeans. Ini yang punya saya, yang sudah saya buat, dan akan terjadi seperti ini. Lalu, jika kalian sudah mempunyai database-nya dan sudah membuat tabelnya, mari hubungkan database tersebut dengan program yang akan kamu buat. Lalu, langkah awal, klik File, New Project. Lalu pilih Java Application, Next. Lalu kita buat, kamu buat terah. Kamu ingin membuat apa? Kalau saya ingin membuat program hotel, jadi saya akan mengganti namanya dengan hotel. Lalu jangan lupa disimpan. Karena ini video pertama saya mohon maaf jika saya agak terbata-bata. Sebelum kalian memfinish, pastikan centang yang di create main class harus hilang, yaitu hilang. Oke, jika sudah, tekan finish. Lalu kita hubungkan database tadi dengan project yang kita buat dengan klik libraries, klik kanan, add library, tekan MySQL JDBC. Ini MySQL JDBC driver, add library. Setelah kamu add, dia akan muncul kayak gini. Jika sudah,
hubungkan project tadi ke database-nya dengan mencari database tersebut. New connection. Ingat, drivernya diubah jadi MySQL Connector J driver. Add MySQL Connector Java 5.1.6 bin. Open. Jika dia sudah ada, tinggal OK dan next. Sebelum menextkannya, kita back dulu. Lihat, kita akan mengetes connection kita sudah terhubung atau enggak, sukses atau enggak, dengan mencari database yang kita buat tadi, database hotel. Tes koneksinya. Koneksi success, berarti koneksi kita sudah terhubung. Tekan next. Next lagi. Jangan langsung menekan finish, kita harus menekan next terlebih dahulu sampai dia akan muncul finish seperti ini. Katanya koneksi sudah ada, berarti ya udah kita oke kan. Lalu kita buka source pack-nya. Klik di source pack, new, Java package biar mempermudah kamu. Klik tamu atau hotel. Finish. Di sini saya akan mentutorialkan satu master dan satu transaksi karena saya sudah pernah membuatnya dan ini untuk melihatkan bagaimana cara membuatnya, yaitu klik di search pack tadi, new, gframe from, tekan tb hotel, tb tamu. Seperti tabel yang kamu buat di database harus sama dengan tabel yang ada di search pack. Finish. Sebelumnya karena saya sudah ada, saya akan mengcopy pastekan saja codingnya. Di sini terlebih dahulu kita harus mengcopy yang di sini di public class tab menu. Kita hanya perlu mengcopy 3 di sini di public class-nya. Dia akan muncul seperti ini. Lalu kamu tekan OK. Setelah itu, mari rancang form yang kamu buat tadi. Kalau saya sudah ada, saya hanya perlu mengkopasnya saja. Rancanglah form kamu sebagus mungkin agar terlihat menarik. Ingat VV yang kamu buat tadi harus sama dengan SQL yang kamu buat. Lalu kita buat private string-nya di bawah koneksi yang kita buat tadi. Ingat, muncul ini mencari di control space. Lalu buat apa yang kamu buat tadi di SQL harus sama. ID tamu, koma, nama tamu, koma, alamat, titik seru, titik, koma. Oke, jika sudah, kamu harus membuat tampilan datanya agar muncul, tampil data agar muncul dan koneksinya. Di sini kamu membuat. Ingat, jika kamu membuat koneksinya, jangan membuat ini terlebih dahulu. Jangan membuat di init komponen terlebih dahulu.
karena itu tidak akan berguna sama sekali. Tapi kamu akan membuat ini terlebih dahulu. Yang saya mau kopikan ini. Kenapa saya hanya mengcopy? Karena jika saya mengetik semuanya itu akan memperlama dan akan memperpanjang video ini. Jadi saya mengkopinya saja. Jika kamu sudah punya, kamu bisa mengkopinya. Jika kamu belum punya, kamu bisa mengambil coding dari punya saya. Nah, di sini akan muncul import class-nya. Kamu tekan OK. Dan ini akan muncul seperti ini. Nah, baru di public tamunya, di init komponennya, baru kamu buat private void yang kamu buat tadi. Koneksi, control space, dia akan muncul seperti ini. Enter ke bawah, lalu tekan tampil data, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kan ada di dalam kurungnya SQL. Kamu akan mengganti SQL tersebut dengan select kali from tb tamu yang kamu buat tadi. Untuk di koneksi tadi, jika kamu ingin mengambil get connection-nya yang ini, kamu tinggal mentekan di library, di service dan database-nya yang kamu buat tadi, yang kamu koneksikan tadi, terus properties, lalu di database URL, dia tidak akan bisa kamu copy melalui mouse, yaitu kamu hanya menekan Ctrl A dan Ctrl C, lalu kamu pastekan. Di sini nanti dia akan hanya muncul. Ini saya hapus lagi, dia hanya muncul seperti ini nanti jika kamu buat, terus kamu pastekan. Setelah kamu pastekan, kamu hapus sampai DB hotelnya. Oke. Jika sudah, kita cek koneksinya berhasil apa tidak. Kita nunggu beberapa saat untuk programnya agar jalan. Oke, koneksinya sudah berhasil. Selamat, kamu sudah berhasil dalam membuat koneksinya. Jika ingin mudah kamu menjalankan koneksi atau menjalankan filenya, tekan Shift dan F6. Nah, ini akan muncul kan? Dia akan muncul, berarti koneksi kamu telah berhasil. Ini kenapa ada? Karena saya menginputkannya dari database SQL tadi yang saya buat. Saya menginputkan data di tabel hotel, di tabel tamu. Klik open table, dan saya akan menginputkan ini secara manual ke sini. Saya akan memberinya contoh T004 atas nama Wahyuni, tinggal di Sukajadi, tinggal di Gajah Mada. Lalu tekan save, dia akan muncul secara seperti tadi. Nah, setelah itu, setelah kamu membuat koneksinya, kamu lanjut ke coding selanjutnya, yaitu di button. Ingat, sebelum kamu memasukkan coding, kamu ubah terlebih dahulu untuk mempermudah kamu. Di text file-nya change variable name nih. Ubah juga di buttonnya change variable name, dan di
Gridnya ubah variable name, change variable name. Lalu kita ke coding simpan. Karena saya sudah ini hanya mengcopy, saya sudah membuat coding simpannya sendiri. Ini coding simpannya. ID tamu, kenapa dia ada ID tamu? Ini berasal dari private string yang di atas di public class yang kamu buat tadi. Dan txt ID tamu ini berasal dari txt yang kamu ubah change variable name-nya. Lalu di SQL insert into tb tamu, maksudnya ini masukkan tabel yang mana kamu buat datanya tersebut. Ingat, penggunaan koma tanda petik itu tidak boleh salah, karena jika dia salah atau kurang sedikit saja, dia tidak akan muncul dan tidak akan tersimpan datanya. Lanjut, tombol buttonnya sudah selesai saya buat, karena saya hanya mengkopas saja. Dan jika saya mengetik itu akan membutuhkan waktu yang lama. Lanjut ke button ubah. Ini sama kayak di kayak button simpan, cuman yang diubah itu ininya, update tb tamu dan where id tamu sama. Lanjut ke button simpan, button hapus, sorry. Nih, berbeda dari button simpan karena yang dihapus cuman dari try sampai bawah. Kalau yang disimpan dan hapus tadi, kalau yang disimpan dan ubah tadi cuman kita pakai ininya, pakai ID tamu seperti ini. Saya tidak perlu mengetik sepertinya. Ini bedanya tidak menggunakan ini. Tidak menggunakan ini kalau di button hapus. Kalau saya, nah itu untuk mempermudah saya. Lanjut di button batal. Ini kan karena belum ada. Klik, saya akan mencari di sini. Karena sepertinya saya sudah pernah membuatnya dan saya nih. Karena kita hanya menggunakan 3, kita cuman pakai 3. Kita hapus. Jangan lupa kita menggunakan titik koma, dan ini kita sesuaikan dengan yang apa kita change variable name in di text field tadi. Jika sudah semuanya, kamu jalankan dengan menekan Shift dan Shift F6. Karena dia bilang scanningnya lagi diproses, kita harap menunggu sebentar. Jika ini runnya terlalu banyak, kita bisa menghapusnya nanti di sini dengan tekan klik. Yes. Kan klik lagi. Yes.
koneksinya berhasil. Nih yang saya inputkan tadi melalui database. Dan saya akan menambahkannya lagi untuk melihat apakah coding saya berhasil atau tidak. Oke, data saya berhasil disimpan, berarti coding saya benar. Lalu di refresh lagi untuk mencari apakah coding saya bisa dihapus atau tidak dengan klik T005. Data ditemukan ini karena ini menggunakan key release. Reset, lalu hapus. Oke, data saya berhasil dihapus, dibatal. Kita untuk melihat coding ubah, saya di ini karena di enablekan mungkin. Oke, jangan ke lagi untuk mengetahui button ubahnya berhasil atau enggak. Lalu saya panggil T004. Data saya sudah ditemukan. Saya mengubahnya dengan Ica, ubah, dan data saya berhasil diubah. 4 button ini kita sudah lihat itu jalan. Mari kita lihat ke sini di button keluar. Nah, itu tutorial pertama saya tentang tabel master. Kita akan lanjut ke tabel transaksi. Sama seperti membuat tadi, tabel pembayaran hotel. Karena saya sudah membuatnya sama seperti tabel tamu tadi, saya hanya mengcopy paste saja. Karena ya jika saya mengketik atau membuatnya ulang itu akan memperpanjang, dan saya lebih baik akan mengcopy paste-nya aja. Ingat, ini diambil dari j.user nih, dan ini juga txt-nya diubah namanya DC tanggal transaksi, dan ini semuanya juga sudah diubah.
Lalu kita masukkan ke codingnya sama seperti yang tadi, seperti yang di awal. Ingat, jika kalian membuat tabel selanjutnya, jangan mengkopikan ini terlebih dahulu, akan tetapi buatlah ini terlebih dahulu di public class tabel menu. Dan dia akan muncul. Ini tadi RS tamu kita ubah jadi RS pembayaran. Nah, jika ini kan karena tabel transaksi. Di tabel transaksi ini saya ingin memanggil tabel master. Berarti result-nya harus ada 2, RS-nya harus ada berapa banyak tabel master yang akan kamu panggil. Nih, seperti ini. Saya akan mengcopy ini saja. Nah, jika kamu tidak menggunakan hitung-hitungan pada field kamu, pada form kamu, atau pada label dan txt field kamu hanya memakai dengan private string nama yang kamu buat di tabel kamu. Jika dia memakai perhitungan, kamu harus memakai dengan private integer. Dan untuk DC tanggal tadi, kamu memakai private string tanggal sama dengan tanda petik 2 kali tambah di ujungnya titik koma. Saya akan copy paste-nya saja. Dia akan muncul seperti ini dan kamu hanya menekan tombol OK. Lalu, jika telah selesai, kamu mengcopy koneksi dan private void untuk memanggil data master. Agar tidak memperlama, lebih baik saya akan memakai tabel lama saya. Ini sama seperti awal. Kita membuat koneksinya dulu. Nih. Dan ini. Sesuaikan data listnya untuk menampilkan data dengan SQL. Lalu get stringnya sesuaikan dengan berapa jumlah ini kamu, berapa jumlah data list kamu. Jangan untuk add data list kolom ini tidak perlu dihitung karena dia akan otomatis muncul sendiri. Karena di sini kita sudah membuatnya mulai i sama dengan 1. Dan ini yang untuk memanggil tabel master yang kamu buat. Ini codingnya. Lalu, karena saya ada 2 tabel master dan 2 tabel transaksi, saya mau memanggil ketiga-tiganya. Ada tabel tamu, ada tabel kamar, dan ada tabel pakai. Ini memakai untuk fasilitas. Selanjutnya, sama seperti tadi, isi button-button kamu seperti ini.
Oke. Untuk tanggal, kamu harus menggunakan ini, simple date format. Jika kamu memakai JDate, bukan DT Picker ya, tapi DC tanggal nih. Yap, sama dengan DT Picker. Saya lupa, maaf. Dah. Kamu harus mengisinya. Jika dia memakai perhitungan, kamu memakainya dengan integer parse int. Jika dia dengan tidak memakainya dengan ini, dengan perhitungan, kamu memakai dengan txt not get text. Jika dia memanggil, itu hanya dia harus menggunakan combo, dan ini rumus untuk combo, pemakaian combo. Lalu jika sudah membuat button simpan, saya beralih ke refresh, sama seperti tadi nih. Dan jika sudah refresh, saya akan ke button keluar, sama seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada muncul tarif. Untuk tarif, saya mengklik event dan key release untuk tarifnya, agar muncul perhitungan tarif dikali lama nginap, dan akan muncul di total. Event key release, dan ini codingnya, tarif kamar dikali lama inap. Nah, untuk menampilkan ini tadi, yang untuk memanggil tabel master atau tabel transaksinya tadi, kita tidak hanya menggunakan di tabel tampil, di bawah tampil yang ini, tetapi kita harus membuatnya di ini juga, di event combo. Klik item step change, dan kita ini coding untuk muncul lanjutan dari tabel mastery atau tabel transaksi yang kita panggil tadi. Sesuaikan ini dengan database dan dengan tabel yang ada di tabel master tadi. Jika sudah selesai semuanya, kamu bisa menjalankannya. Sudah berhasil. Ini ada bukan karena saya menginputkannya dari database-nya, tetapi dari sini saya menginputkannya dari program yang saya buat. Saya akan menginputnya lagi. Ini yang kita event di item, dia akan muncul seperti ini, lanjutannya sampai ke bawah. Ini juga tanggal transaksi dan nomor nota kita input secara manual. Tarif kamar yang kita input di lama inap, yaitu tarif kamar dikali lama inap akan muncul di total. Kita akan melihat apakah tombol kita tadi jalan. Data berhasil disimpan. Untuk merefresh, oke. Untuk keluar, oke. Nah, sekian tutorial sederhana saya dan tutorial pertama saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya mohon maaf jika saya ada salah dalam perkataan atau dalam menunjukkan tutorial tersebut. Terima kasih.
Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.